saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik buat kami. Yes Lord. Kami mau sujud di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah yang Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia karya. Mari sama-sama kita katakan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di
Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami. Mari sama-sama saudara-saudara terkasih yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, katakan haleluya. Kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan bagi Dia, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah
Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Dalam setiap kebutuhan kami Tuhan, dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam setiap keperluan kami Tuhan, Engkau yang turun tangan dan mengambil alih Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan, untuk tersujud sungkur di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini, pada minggu yang indah ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami hati yang dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami ucap syukur Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Jemaat Home CC dimanapun berada. Minggu yang indah ini kita mau membahas sebuah topik yang menarik bagi kita orang percaya, yaitu Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, tahukah kita bahwa di dunia ini ada begitu banyak agama dan kepercayaan? Semua agama dan kepercayaan itu mengakui bahwa ada kuasa yang lebih besar ya daripada manusia. Dan dari sekian banyak agama dan kepercayaan itu ada 3 agama besar yang sangat berpengaruh ya sampai saat ini, yaitu agama Islam, agama Yahudi, dan agama Kristen. Yang agama-agama ini, ketiga agama ini disebut sebagai agama Samawi. Apa itu agama Samawi? Mengutip jurnal dari Windy Anisadia, ya, dalam jurnalnya yang berjudul Agama Langit dan Agama Bumi, dalam pandangan para penulis Muslim di Indonesia, pengertian agama Samawi atau adalah agama yang turun dari hadirat Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya agama berasal dari wahyu yang Tuhan sampaikan kepada para rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya masing-masing. Nah, ada 3 agama yang termasuk agama Samawi tadi, yaitu agama Yahudi, agama Islam, dan juga agama Kristen. Nah, ketiga agama Samawi tersebut menyampaikan pokok ajaran yang sama kepada umatnya, yakni keyakinan akan keesaan Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita mempercayai bahwa kepercayaan pada Yesus Kristus akan membawa kita kepada jalan yang benar. Dan ketika kita mati kelak, kita akan masuk surga. Katakan amin. Nah, lalu bagaimana hal ini dapat kita pahami bahwa kepercayaan kita, ya, ajaran kekristenan, yaitu Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Allah yang dapat kita percayai sebagai jalan keselamatan dengan sebuah keyakinan yang penuh. Hari ini kita mesti belajar, saudaraku, rekan-rekan terkasih, Bapak Ibu, Jemaat Home CC dimanapun berada. Tentu saja keyakinan kita akan ke ajaran kekristenan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjelekkan atau menghina agama dan kepercayaan lainnya. Saya tekankan sekali lagi. Keyakinan kita, ajaran kekristenan, bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, jalan satu-satunya jalan keselamatan melalui Yesus itu, yang kita yakini itu bukan untuk menjelekkan, bahkan menghina agama dan kepercayaan lainnya. Melainkan kita perlu meyakini bahwa apa yang kita percaya ini dapat dipertanggungjawabkan secara iman. Katakan amin. Mari kita bahas di dalam Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dikatakan pada ayat ini bahwa Yesus telah turun dari surga. Sekali lagi ya. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 38, dikatakan bahwa Yesus telah turun dari surga. Dapatkah Bapak Ibu Saudara rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada membayangkan bahwa ada pribadi yang turun dari surga? Semua manusia dan agama mengajarkan agar manusia berjuang ya untuk dapat mencapai jalan menuju surga, menuju nirwana, menuju kayangan. Semua agama mengajarkan bahwa untuk mencapai surga, maka ada begitu banyak persyaratan yang harus dilakukan dan sangat sulit untuk dicapai. Sementara semua manusia berjuang untuk menuju surga, Alkitab mengatakan ada pribadi yang asalnya dari surga dan turun dari surga ke bumi. Katakan amin. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa? Ketika ada pribadi yang asalnya dari surga dan turun untuk menceritakan seperti apakah itu surga dan bagaimana kita dapat ke sana. Bapak Ibu rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, di seluruh dunia dan sepanjang zaman, tidak pernah ada manusia yang berkata, aku telah
turun dari surga. Semua manusia asalnya dari dunia, dan semua manusia ingin masuk surga. Sementara Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang turun dari surga. Dan karena ia telah turun dari surga, berarti Tuhan Yesus juga tahu bagaimana cara manusia dari dunia ini menuju surga. Katakan amin. Sekarang kita perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Bahwa ketika agama mengajarkan cara mencapai surga dan hanya memberi petunjuk mengenai jalan menuju surga, Alkitab mengajarkan hal yang berbeda dari agama manapun di dunia ini. Perhatikan di ayat berikut ini. Mari, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, ayat 3, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin buat firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ayat 1 dan 2 mengatakan agar kita jangan gelisah. Ya, agar kita jangan gelisah ketika kita nanti mati. Ya, ayat 1 sampai 2 katakan agar kita jangan khawatir ketika kita mati kelak. Mengapa? Karena di surga dikatakan ada banyak tempat. Di surga ada banyak tempat tinggal dan kita diberikan jaminan bahwa tempat tinggal kita itu ada di sana. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau di surga tidak ada tempat tinggal, pastilah Tuhan Yesus akan mengatakannya seperti itu. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa di surga itu ada banyak tempat tinggal. Maka pastilah benar demikian. Katakan amin. Kalau Tuhan Yesus katakan di surga itu banyak tempat, maka kita percaya bahwa di surga banyak tempat. Katakan amin sekali lagi. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia pergi ke surga setelah kematian dan kebangkitannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Di ayat yang keempat, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu tahu jalan ke situ, Thomas langsung bertanya kepada Tuhan bahwa ia tidak tahu jalan ke situ atau tidak tahu jalan ke surga. Tuhan Yesus kemudian memberikan penjelasan demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini merupakan jawaban Bapak Ibu Saudaraku rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ini merupakan jawaban dari seluruh pertanyaan umat beragama di dunia ini yang bertanya-tanya mengenai jalan ke surga. Ketika Thomas bertanya, di mana jalan menuju surga, maka Tuhan Yesus bukan menunjuk jalan atau jalan setapak, melainkan ia sedang menunjukkan dirinya sendiri, ya, bahwa dan berkata bahwa akulah jalannya. Sementara para ahli agama dan para nabi agama lain berusaha mencari jalan ke surga, Tuhan Yesus malah memberitahu dengan jelas kepada kita bahwa akulah jalannya. Amin. Lalu bagaimana logikanya? Kalau Tuhan Yesus adalah jalan ke surga, maka kita juga bisa ikut ke surga. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Logikanya kalau Tuhan Yesus adalah jalan ke surga itu sendiri, maka apakah kita bisa ikut ke surga? Pasti bisa. Kenapa? Pertama, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang turun dari surga, maka kita tahu bahwa Yesuslah
pemilik dari surga itu. Katakan amin. Yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang turun dari surga, maka ia tahu di mana surga itu. Katakan amin. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang turun dari surga dan satu-satunya pribadi yang mengajarkan kepada manusia bagaimana jalan ke surga, maka pastilah apa yang disampaikannya benar-benar valid dan teruji. Katakan amin. Karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini, termasuk para nabi-nabi sepanjang sejarah, yang telah turun dari surga dan pernah berkata, ini jalan menuju surga. Yang keempat, dan karena Tuhan Yesus berkata, aku inilah jalan, jalannya menuju surga, maka kita perlu percaya padanya dan pasti masuk surga. Katakan amin. Nah, bagaimana mungkin bahwa hanya percaya saja padanya, kemudian kita akan mendapatkan jaminan masuk surga? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, ada satu ilustrasi yang cukup menarik. Contohnya, bila kita berada di mall, kita akan melihat ada lift yang membawa pengunjungnya naik dan turun dari lantai satu ke lantai berikutnya. Nah, seseorang yang dari lantai yang paling dasar, ya, hendak naik ke lantai atas, ia dapat menggunakan lift tersebut untuk naik ke atas. Dan yang ia lakukan adalah cukup percaya bahwa lift itu mampu membawanya ke atas. Dan ia harus dan masuk ke dalam lift itu. Betul? Nah, seandainya sekalipun ia percaya kepada lift tersebut mampu membawanya naik ke atas, namun tidak masuk ke dalamnya, maka ia tidak akan beranjak kemanapun. Betul? Ia hanya perlu percaya bahwa lift itu mampu membawanya naik ke atas, dan ia masuk ke dalamnya. Maka lift itu akan membawanya ke atas. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang bahwa ia adalah jalan menuju surga, artinya kita sebagai orang percaya, cukup percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hati bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, maka kita akan dibawa ke surga ketika kita mati kelak. Sedemikian mudahnya Tuhan Yesus menyampaikan cara untuk mengikuti Dia. Sedemikian mudahnya Tuhan Yesus menyatakan, memberikan surga itu kepada orang yang percaya kepadanya. Begitu mudah. Namun sayangnya banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar tahu jalan dan ia sendiri jalan yang menuju surga itu. Sungguh sangat disayangkan. Kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan bahwa hanya satu pribadi yang turun dari surga, dan dia katakan dialah jalannya. Bisakah kita bayangkan bahwa sementara ketika banyak orang bertanya-tanya jalan menuju surga, dan kita telah tahu jalan ke surga itu, dan kita sedang berada di lift menuju surga, bukankah ini merupakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Bisakah kita bayangkan ketika kita memiliki harapan dan masa depan mengenai surga, namun justru banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara mencapai surga? Jika kita diperhadapkan pada hal ini, maka kita perlu memberikan respon yang baik. Apa respon kita? Yang pertama, bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kalau kita ini dapat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ingat bahwa ini bukan hasil usaha kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan buat kita. Efesus 2 ayat 8-9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Itu respon kita, bersyukur. Karena ini kasih karunia. Yang kedua, apa respon kita?
Mari kita ajak mereka yang masih berada di luar lift agar mau percaya bahwa lift kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan membawa kita pergi menuju ke surga. Mari kita terus wartakan kabar keselamatan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan kepada siapapun yang dapat kita sampaikan kabar keselamatan ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Karena jika mereka mati dalam ketidakpercayaan kepada Kristus, maka mereka akan berada di neraka selama-lamanya, tanpa pernah ada kesempatan kedua. Mari, selama kita masih hidup, dan selama kita masih berada di dunia ini, maka kita masih memiliki kesempatan memberitakan kabar keselamatan. Yesus, jalan satu-satunya untuk kita sampai kepada surga. Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan itu. Mari kita beritakan itu. Terus wartakan itu. Itu menjadi amanat agung Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah meneguhkan, menguatkan kami. Bahkan mungkin saat ini kami ada di antara anak-anak-Mu yang mulai goyah. Apakah mereka mati akan masuk surga? Hari ini Engkau meneguhkan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Satu-satunya jalan keselamatan yang membawa kami ke surga. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami terus mau Tuhan mewartakan kabar keselamatan ini, supaya tidak hanya kami saja yang selamat, tapi semua orang yang kami kasihi juga selamat masuk sampai di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian kepadamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Lebih lagi sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, amin, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirani engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah menerima berkat Tuhan dan kita sudah percaya bahwa kita menerimanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, menikmati hari-hari kita di dalam minggu ini. Jangan pernah lupa, terus cintai Tuhan, terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.